Pernah melihat Sai Baba, Bu? Belum? Baik, kita lihat sebentar siapa Sai Baba ya. Beberapa ciri-ciri Dajjal ada pada Sai Baba. Ada seorang janda punya anak 4. Dia datang pada Sai Baba dan berkata, "Wahai Sai, Anda adalah Tuhan kami, Anda Tuhan saya. Saya seorang janda sudah 4 tahun ditinggalkan oleh suami saya. Saya punya anak 4, kami miskin Sai. Kami ingin merubah hidupnya. Anda adalah Maha Kaya Tuhan kami, tolong kami beri karunia." Sai Baba hanya menggerakkan tangannya, maka emas keluar dari tangannya. Diberikan pada wanita janda tadi. Sai Baba berkata begini, "Kamu ragu saya Tuhan kamu? Coba apa yang bisa dilakukan Tuhanmu, saya akan melakukannya." Maka apapun yang diminta oleh Syekh tadi, Sai Baba melakukannya. Maka apa yang terjadi? Syekh tadi menjadi pengikut Sai Baba yang setia. Maka jika ada manusia-manusia yang luar biasa di antara kita, itu adalah mereka yang dibentuk oleh Dajjal. Contohnya siapa? David Copperfield, David Mindfreak. Siapa lagi? Para The Master ya. Nah, jangan salah penulisan. Ada juga Rael juga sama. Dia seseorang yang tadinya tidak tahu apa-apa, sesuatu yang orang menganggap biasa, tiba-tiba dia menjadi seseorang yang luar biasa, supranatural, luar biasa. Itu juga sama. Termasuk juga Sai Baba. Pernah melihat Sai Baba, Bu? Belum? Baik, kita lihat sebentar siapa Sai Baba ya. Beberapa ciri-ciri Dajjal ada pada Sai Baba. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan, apabila engkau melihat Dajjal, maka engkau akan melihat di kepalanya sesuatu mirip mahkota. Kemudian dari aura tatapan matanya adalah sihir. Maka siapapun yang terkena tatapannya bertemu, itu maka dia ada dalam kendali Dajjal. Hatinya ada dalam genggaman Dajjal. Lihat mata Sai Baba. Dan Sai Baba selalu menggunakan pakaian yang digunakan oleh Nabi Isa, kata Rasulullah nanti. 3 warna, celupan warna merah, orange, kuning, dan putih. Sai Baba selalu menggunakan itu. Para pengikut Sai Baba banyak tersebar seluruh dunia. Terbesar kalau di Indonesia ada di Magelang, Jakarta, Surabaya. Para pengikut Sai Baba disebutnya Deputi. Pemimpin Deputi Indonesia, pengikut Sai Baba adalah pemimpinnya Anand Krishna. Pernah mendengar Anand Krishna ya? Masih hidup Anand Krishna? Nah, Anand Krishna ini adalah pemimpin pengikut Sai Baba. 20 ciri-ciri Dajjal ada pada Sai Baba. Nah, kemudian ada pesawat di Venezuela ketika take off, baru 2000 atau 3000 kakian, itu terjadi turbulensi. Ya, pilotnya sudah pasrah saat itu. Kopilotnya keluar dan berkata, "Siapa di antara kalian yang menjadi pengikut Sai Baba?" Ternyata pramugarinya, "Saya." "Cepat berdoa untuk Sai Baba, minta kepadanya agar dia menolong kita." Maka dia kemudian masuk ke ruangan tertentu, dia berdoa kepada Sai Baba. Entah gimana doanya. Maka seketika itu pula turbulensi hilang dan pesawat itu normal kembali dan bisa mendarat di tempat tujuan, landing dalam keadaan aman. Nah, ini Sai Baba. Berikutnya juga, ya, masih terkait Sai Baba. Ada seorang janda punya anak 4. Dia datang pada Sai Baba dan berkata, "Wahai Sai, Anda adalah Tuhan kami, Anda Tuhan saya. Saya seorang janda sudah 4 tahun ditinggalkan oleh suami saya. Saya punya anak 4, kami miskin Sai. Kami ingin merubah hidupnya. Anda adalah Maha Kaya Tuhan kami, tolong kami beri karunia." Sai Baba hanya menggerakkan tangannya, maka emas keluar dari tangannya. Diberikan pada wanita janda tadi. Ada seorang syekh dari Arab ingin menghujah Sai Baba. Ingat Rasulullah pernah berkata, ketika kalian melihat Dajjal, lari menjauhinya. Jangan kalian mendatanginya, karena sekuat apapun hujah kalian, jika kalian tidak yakin dengan keimanan kalian, kalian akan menjadi pengikutnya. Akan ada seseorang ketika Dajjal muncul, dia datang menghampiri Dajjal. Yahujja bihujjatihi, dia menghujah dengan kemampuan pikirnya. Fasara tabi'an lahu haqqa tabi'in. Ternyata dia menjadi pengikut Dajjal yang setia. Ini terjadi pada Sai Baba. Seorang syekh dari Arab Saudi, maaf dari Timur Tengah, saya tidak sebut Arab Saudi ya, keceletot, datang menghampiri Sai Baba. Sai Baba berkata begini, "Kamu ragu saya Tuhan kamu? Coba apa yang bisa dilakukan Tuhanmu, saya akan melakukannya." Maka apapun yang diminta oleh syekh tadi, Sai Baba melakukannya. Maka apa yang terjadi? Syekh tadi menjadi pengikut Sai Baba yang setia. Baik, kita masih bicara Sai Baba.
Penuh sihir kan tatapannya ya. Begitulah Dajjal. Dajjal lebih dahsyat daripada ini. Suatu saat Sai Baba pernah diundang ke Amerika. Sekelompok petinggi militer angkatan darat Amerika kehilangan sebuah dokumen, dan yang tahu hanyalah seorang jenderal yang bernama Conner. Jenderal Conner ini sudah meninggal. Maka dipanggillah Sai Baba. Ketika Sai Baba datang ke jasad Jenderal Conner, dia menaburkan tepung vibuti. Nanti saya perlihatkan tepung vibutinya insyaallah. Ya. Menaburkan tepung vibuti yang langsung keluar dari tangannya entah dari mana. Maka dengan cara diusap, sebagaimana Nabi Isa AS membangunkan jasad yang sudah mati. Maka apa yang terjadi? Jenderal Conner bangun. Maka ditanya, di mana arsip itu? Oh, arsipnya di sana. Dia pergi, diantar pakai mobil, dibukakan arsipnya. Ketemu arsipnya. Itu jin yang masuk ke dalam tubuh Jenderal Conner. Kalau Nabi Musa alaihissalam menghidupkan yang sudah meninggal dalam kisah sapi betina Al-Baqarah, itu nyata betul-betul hidup. Di mana dipukul dengan sebagian dagingnya kan? Fadribuhu bi ba'diha. Pukul dengan sebagian dagingnya. Itu betul-betul hidup. Nah, dia pernah melakukan apa yang semacam hal itu ya. Jenderal Conner pun bangun. Kemudian ada hal yang menarik lagi terkait dengan Sai Baba. Saya coba perlihatkan tepung vibuti yang dia keluarkan, yang dengannya dia menyembuhkan orang yang buta, ya, menyembuhkan orang yang membangunkan orang yang sudah mati. Tapi sekali lagi ini biiznillah, dengan izin Allah. Allah mengizinkan kepadanya untuk melakukan itu sebagai sebuah istidraj. Apa istidraj? Rangsangan, ya. Apakah dia mau bertobat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebelum ini muncul, ya ini agak lama. When Sai Baba removes his hand from the upturned pot, the vibhuti ash stops flowing. Seseorang berani menjual rumahnya, menjual mobilnya demi mendapatkan tepung vibuti walaupun hanya setitik saja. Dapat dilihat tepung itu nggak habis-habisnya. Inilah sihir dia. Nah ini dia ketika mengeluarkan emas. Itu tepung vibuti yang dia keluarkan. Ini ketika masih muda. Rasulullah SAW menyebutkan Samiri atau Dajjal itu dia mandul, tidak suka kepada lawan jenis, dan dia tidak menikah. Termasuk Sai Baba juga sama. Dia ngejomblo seumur hidup. Ya, dan dia sudah mati. Baik.